Sawadee Chai Kongshan. Dalam bahasa Thailand, dalam bahasa kita, hai saudaraku. Semoga dapurnya selalu ngebul dan rezekinya selalu lancar ya. Amin. Dono Kasino Indro kembali pergi melakukan petualangan baru yang berbeda dari sebelumnya, namun masih berupa kelanjutan cerita. Mereka berhasil kabur dari suatu hukuman dan berusaha melarikan diri hingga sampai ke negara Maroko. Sesampainya di Maroko, mereka diketemukan oleh sosok Yosef yang merupakan jaringan mata-mata. Peristiwa demi peristiwa membawa mereka bertemu dengan bos Amitabh Bachchan yang kemudian menjadi musuh bagi mereka yang berusaha ingin menyingkirkan mereka. Berbagai upaya mereka bertiga lakukan untuk menghadapi musuh mereka itu. Namun mampukah mereka melewati semua rintangan yang mereka hadapi? Atau mampukah mereka menghindarkan diri dari serangan demi serangan musuh? Keseluruhan video ini mengandung spoiler film Warkop DKI Reborn 4. Jadi alangkah baiknya kalian nanti nonton juga ya. Jika kalian ingin melihat alur ceritanya dahulu, oke, simak alur ceritanya sampai selesai. Cikimoj. Awal film ini langsung diperlihatkan sebuah tali hukuman gantung buat Dono, Kasino, dan Indro. Jika kalian bingung kenapa mereka bertiga dihukum, nonton dulu ya Warkop DKI Reborn 3. Hehe. Karena film ini merupakan kelanjutan cerita pada Warkop DKI Reborn 3. Oke, lanjut. Detik-detik sebelum mereka dihukum mati, Kasino mencoba mengikhlaskan apa yang terjadi. Kalau dia ikhlas, akan mati dalam keadaan berjaka. Sedangkan Dono menangis karena dia masih merasa belum berbakti kepada mboknya. Hehe. Sedangkan Indro, ules aja mah dia. Tiba saatnya hukuman mereka sampai. Para pasukan di sana membuka sel mereka dan membawa mereka mendekati tempat eksekusi. Ternyata mereka dihukum karena mereka dituduh korupsi. Lah, emang mereka pegawai di sana? Saat mau dieksekusi, Kasino bicara, "Gak apa-apa lah, siapa tahu habis ini kita menjadi viral dan cewek-cewek pada simpatik sama kesusahan mereka." Saat hukuman akan dijalankan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang bernama Aisyah nyamar menjadi seorang cowok berteriak dan membuat orang yang mau menendang kursinya Dono itu tidak kena dan terpental jatuh ke bawah. Seketika, semua orang yang melihatnya tertawa. Aisyah kemudian naik dan menyerahkan sebuah surat pembebasan untuk mereka bertiga. Padahal itu hanyalah sebuah surat bohongan. Tapi, para pasukan tentara itu tidak sadar. Setelah mereka bertiga dilepaskan, dengan tingkah Kasino yang nakal, akhirnya terbongkarlah penyamaran Aisyah itu. Terjadilah perkelahian hebat di sini. Syukur mereka berhasil kabur dan menaiki sebuah mobil. Di tengah perjalanan, mobil mereka mogok karena kepanasan. Akhirnya mereka mencari air. Mereka berpencar menjadi 3 bagian. Saat mencari air, kaki Dono digigit dan ternyata yang menggigit bukan binatang, melainkan hanya batu. Dono merasa ketakutan dan balik ke mobil. Setelah Dono pergi ke mobil, tiba-tiba ada seorang memegang pundaknya Indro dan Indro mengira itu adalah setan. Kemudian pingsanlah dia. Setelah Indro sadar, ternyata itu adalah seorang pria yang bernama Yosef. Katanya dia ingin membantu mereka. Pria itu mengajak ke suatu tempat, namun tiba-tiba pria itu menghilang. Kemudian mereka mendengar suara kerumunan orang pada suatu rumah dan kemudian mereka masuk ke dalamnya. Mereka mau meminta bantuan, namun ada seorang pria di sana yang jatuh hati kepada Aisyah. Katanya dia akan membantu asalkan Dono, Kasino, Indro besok harus bertanding gulat bersama jagoannya. Jika kalah, perempuan itu akan menjadi istrinya. Kemudian pria ini memerintahkan seseorang mengantarnya untuk menuju suatu tempat agar mereka bisa untuk beristirahat dan bermalam. Keesokan harinya, tibalah di mana mereka akan bertanding gulat bersama pria-pria yang bertubuh besar. Sebelum bertanding, seseorang memberi pengumuman kalau mereka bertiga kalah, maka Aisyah akan menjadi istri bosnya. Aisyah merasa ketakutan karena dia merasa pasti mereka bertiga itu tidak akan bisa menang.
tiba saatnya. Yang maju pertama adalah Kasino. Dengan semangat yang sangat tinggi, karena ia tidak ingin Aisyah yang ia sukai menjadi istri si hidung belang. Tanpa disangka, akhirnya Kasino berhasil kalah dari musuhnya. Pasti kalian mengira menang ya. Selanjutnya, giliran Indro yang maju. Dengan kecerdasannya, Indro melorotkan celananya, kemudian mendorongnya sampai terjatuh dan memberikan sentuhan senjata terakhirnya berupa sebuah bom atom, yaitu dengan kentutnya. Sekarang skor menjadi sama 1. Tinggal Dono yang belum maju. Dono adalah penentu. Jika dia kalah, maka secara otomatis Aisyah itu akan menjadi istrinya orang ini. Kasino kemudian memohon kepada Dono agar dia memenangkan pertandingannya. Saat Dono maju, di sini Dono habis-habisan dihajar oleh musuhnya. Bahkan dia dikunci musuhnya dan hampir tidak bisa bergerak. Namun dia berhasil mencabut bulu ketek musuhnya dan kemudian melepaskan Dono. Karena Dono sangat marah, dia berteriak seperti seekor singa yang membuat musuhnya ketakutan. Akhirnya Dono memenangkan pertandingan itu. Walhasil, mereka bebas dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Tidak berlangsung lama, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh sekelompok orang bersenjata. Dan ternyata, orang-orang itu adalah saudara sekampung Aisyah. Aduh, kirain penjahat. Saudaranya itu dapat kabar kalau mobil yang dibawanya itu terdapat sebuah bom yang diletakkan oleh suruhan laki-laki si hidung belang tadi karena dia gagal mendapatkan istri cantik. Karena Kasino ingin cari muka di hadapan saudara Aisyah, dia mengajak Indro untuk menjinakkan bom tersebut. Bom itu ternyata benar adanya. Bom itu berada tepat di bawah kursi depan mobil. Kemudian Indro mencoba memotong kabel bom itu dan Kasino bilang, potong aja kabel putih. Dengan perasaan gembira, mereka keluar dari mobil karena berhasil menjinakkan bom tersebut. Namun beberapa detik setelah mereka keluar, ternyata mereka salah potong kabel. Secara otomatis, mobil mereka meledak. Kasian. Kemudian, Aisyah mengajak mereka untuk berkunjung ke tempat mereka. Saat mereka bertiga ingin jalan-jalan di tempat Aisyah, tiba-tiba mereka dikejar oleh 2 orang bermotor. Beruntung, ada seorang perempuan yang menghalang mereka berdua itu. Saat malam tiba, mereka bertiga bersama Aisyah menghadiri suatu acara tempat yang mewah di Maroko. Saat masuk ke dalam, Kasino malah mengikuti seorang cewek cantik yang menuju sebuah toilet. Namun, masuk ke toilet pria, sementara Dono dan Indro sibuk mencari Kasino. Dia yakin kalau Kasino masuk ke toilet wanita karena dia mengikuti cewek itu tadi. Tidak lama, masuklah beberapa wanita ke toilet itu. Mereka berdua akhirnya sembunyi di dalam toilet itu. Entah kenapa, toilet Dono kebuka dan dia akhirnya digebukin para wanita di sana. Sedangkan Indro, dia menjadikan sehelai kain untuk menutupi kepalanya dan dia berhasil keluar dengan selamat. Kasino tidak sadar kalau perempuan yang diikutinya itu adalah Inka, perempuan yang jahat waktu di warkop TKI Rebon 3, yang memasukkan mereka bertiga ke dalam sebuah kotak. Makanya mereka sekarang berada di Maroko. Itu karena ulah Inka ini sendiri. Mereka akhirnya ditangkap suruhan Inka, kemudian dibawa menghadap bos besarnya. Ternyata bosnya itu adalah Amitabh Bachchan. Kemudian mereka bertiga ingin diasingkan ke tempat yang jauh, sementara Aisyah ditinggal di tempat itu. Belum sampai ke tujuan, di tengah jalan ada seorang anak kecil sedang menaruh ontanya di tengah jalan, sehingga mobil yang membawa mereka tidak bisa jalan. Ternyata anak itu bersama dengan saudara-saudaranya Aisyah menyelamatkan mereka, dan syukur alhamdulillah mereka akhirnya berhasil lolos, sementara Aisyah masih belum tahu kabarnya bagaimana. Pada suatu malam, mereka bertiga, Dono, Kasino, Indro, menyamar menjadi seorang banci
Mereka pergi ke klub malam untuk mendapatkan uang dengan disawer. Tanpa diduga, terjadilah pelelangan seorang gadis cantik yang masih dalam bungkusan. Ternyata gadis itu adalah Aisyah yang ingin dilelangkan. Kemudian Aisyah dibeli oleh seorang kakek-kakek dengan harga yang tinggi, namun berhasil dibawa keluar oleh Kasino dan Dono. Sementara Indro, dia sedang dicumbui oleh Amitabh Bachchan di kamarnya. Hehe. Tidak lama, datanglah komandan yang asli, yaitu Bapak Indro. Hehehe. Dia membawa kepala polisi Maroko untuk menangkap para penjahat ini. Tapi satu penjahat berhasil kabur lagi. Kalau begini ceritanya, tunggu aja ya. Pasti nanti ada lagi Warkop DKI Reborn 5. Setelah itu, mereka kembali pulang deh ke Jakarta. Pamit-pamitan dengan orang-orang Maroko. Pamit dengan Aisyah, anak-anak di sana, dan orang-orang yang membantu mereka kabur. Makasih ya yang udah nonton. Sampai jumpa di video lainnya. Dah.